Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gua, Putra. Lama tak bersua, lama tak jumpa. Mohon maaf guys, namanya perjalanan hidup guys, kadang ada aja ujiannya. Dan buat gue yang masih lemah iman ini sob, jujur, gak sengaja gue lagi ya gimana ya, namanya kita kadang-kadang lelah kan sama maksiat segala macam. Itu kayak sekali-sekali deh buka gitu kan, lagi buka Quran digital, scroll asal aja, tiba-tiba gue nemu satu ayat Quran yang menurut gue bisa gue berbagi gitu, atau share lah di sini buat kita sesama pendosa, supaya mungkin tidak terlalu berlebihan gitu sob dalam kemaksiatan. Jujur sob, gue bukan pengen ceramah, gue cuman bener-bener pengen berbagi aja gitu sob. Buat gue pribadi ya, ini ayat Qurannya tuh sangat nyentil. Mungkin teman-teman bisa cek gitu di Quran digitalnya masing-masing, di surat Ali Imran ayat 14, mulai dari ayat 14 dulu. Di situ Allah bilang sob, Zuyyina linnas, dijadikan terasa indah gitu untuk manusia. Ayatnya tuh general banget, terasa indah untuk nas, tiap insan, manusia. Ini general, mau cewek, cowok, tua, muda, kaya, belum kaya. Apa yang terasa indah itu? Hubbus syahwati, terlalu cinta gitu gue sob terhadap syahwat atau keinginan. Beda dengan nafsu ya. Kalau nafsu itu energinya, syahwat itu yang triggernya sob, suatu keinginan sifat duniawi kita lah sebagai manusia gitu. Ada syahwat, keinginan-keinginan terhadap apa yang ada di dunia ini sob, yang terasa indah ini. Nah buat gua ini langsung nyentil sob. Apa itu? Minan nisa'i, ini ujian terberat kaum laki sob, ujian terberat kaum Adam yang normal. An-nisa, perempuan. Sekali lagi, yang normal ya. Dan ini sentilan banget gitu buat gua, lelaki normal. Ujian terhadap wanita tuh yang normal. Yang gak normal, tonjok aja sob. Laki-laki, lu ketemu laki-laki gak normal, tonjok, tampol gak apa-apa, tapi jangan ketawa. Wal banina, dan keturunan. Ada orang berbangga-bangga terhadap gue punya keturunan. Keturunan gue A, B, C, D, E, F, G, udah jadi orang begini, gini. Wah pinter ini. Wah, sering banget tuh kan. Biasa ibu-ibu nih seneng banget ngomongin hal-hal yang sifatnya itu positif terhadap anaknya gitu. Di tetangga lah, anak gue udah bisa begini, anak gue udah bisa begini. Bapak-bapak juga seneng sih. Makanya nih sebenarnya umum, general, terasa indah terhadap nas, manusia sob, mau laki mau perempuan. Dan Allah menggambarkan segelintir ujian syahwat kehidupan dunia sob di sini sob. Lalu setelah keturunan, wal qanatiril muqantarati, harta yang berlipat ganda sob, harta yang di sini kan disebutnya harta benda itu, atau mungkin harta yang banyak gitu. Minaz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang diberi tanda. Mungkin ya kalau sekarang mungkin identik sama Mustang, Lamborghini. Nah kuda-kuda yang begitu, kendaraan lah ya sob ya. Nah siapa sih laki-laki kan atau perempuan gitu kan yang nggak terasa indah gitu kalau memiliki itu tadi gitu kan, emas, perak, kendaraan. Wal an'ami, dan hewan ternak. Wal harthi, dan ladang yang luas. Wah ya kan, punya hewan ternak, punya pemasukan yang banyak, ya nggak? Punya lahan yang luas, wah, berkebun, bisa buat kebun, ini itu segala macam, bikin villa. Wah, semuanya terasa indah sob, semua terasa nikmat gitu di pandangan manusia. Padahal dzalika mata'ul hayatid dunya, padahal hal itu hanyalah kesenangan yang sifatnya sementara di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah di sisinya tempat kembali terbaik sob. Artinya hal-hal tadi itu nggak ada apa-apanya sob. Di sini di ayat 15-nya Allah pun mengatakan gitu, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian tadi? Apa itu sob? Namun yang lebih baik ini hanya tertuju untuk lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya sob. Apa yang mau Allah kasih? Jannat, surga sob. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga, kehidupan setelah kehidupan dunia sob. Allah bilang kehidupan tadi itu gak ada apa-apanya dibanding ini sob. Dan Allah sangat fair play, Allah sangat baik gitu loh, kasih kita salah satu jalan untuk menjadi bagian dari orang yang bertakwa tadi. Gimana tuh? Di ayat 16-nya sob, Allah bilang, ada doanya sob.
Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana, Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami ini beriman ya Allah kepadamu. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah yang beriman ini, walaupun pernah kepleset salah, pernah bertemu dengan dosa, walaupun pernah terjerembab dengan kehidupan-kehidupan yang fana tadi. Faghfir lana ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Dzunubana, kesalahan-kesalahan kami. Waqina, dan peliharalah kami ya Allah, adzabannar, dari siksa api neraka. Dan gak berhenti di ayat 16-nya sob. Allah lanjutkan, as-sabirina, tentu orang-orang yang bertakwa ini juga harus sobirin. Kita juga harus menjadi orang-orang yang sabar. As-sadiqina, bertindak yang benar, melakukan hal-hal yang benar, dan membenarkan apa yang udah Allah perintahkan. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat gitu. Wal munfiqina, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampun bil ashar, di waktu sahur sob. Sebelum subuh sempetin. Berat sih, berat banget. Gue pun juga belum tentu mampu gitu. Tapi di sini sifatnya berbagi sob. Gue hanya berbagi dari sebuah ayat yang nggak sengaja gitu. Gue lihat niat gue cuman ingin berbagi sob. Dan sejatinya rantai besi itu bisa dipatahkan dengan tenaga. Tetapi rantai nafsu hanya bisa putus dengan air mata. Berhenti bukan berarti kita suci seketika, namun tanda kita lelah diperbudak oleh keindahan yang sementara. Jangan tunggu hingga game over baru kita tertarik untuk kembali ke jalan yang benar. Karena gue yakin sob, kesempatan bukan gak datang 2 kali, namun kesempatan itu masih ada selama nafas kita belum berhenti. Dan gue di sini anak bos, pendosa yang menolak untuk menyerah, undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.